Hai, jumpa lagi dengan saya, Joko Purwono di Kamar Wisata Online Keol Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas soal AKM SMA buat kalian kelas 11 ya. Dan sampai kepada seri yang keempat. Seri yang keempat sudah saya siapkan soal nomor 16 sampai dengan nomor 20. Oke, langsung saja kita simak soalnya satu per satu. Oke adik-adik, di sini ada bacaan tentang piramida Khufu. Khufu itu di Mesir ya. Mesir memiliki sekitar 118 piramida dengan berbagai ukuran. Di antaranya terdapat lebih 30 piramida yang berukuran besar. Lokasi piramida tersebut umumnya berada di jalur Sungai Nil atau River Nile ya, yang menunjukkan peran sungai ini dalam pembangunan piramida di Mesir. Di Giza, terdapat kompleks piramida yang menyimpan banyak sekali keajaiban, di mana yang terbesar adalah piramida Khufu. Piramida inilah yang paling terkenal dan menunjukkan tingginya peradaban Mesir saat itu. Nah ini, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ini ada piramida yang besar-besar, di sini tampak ada 3 di kompleks piramida Giza. Oke, next. Nah, untuk soal nomor 16, diketahui piramida Khufu TABCD dengan panjang alas AB sama dengan 240 meter dan rusuk tegak TB sama dengan 200 meter. Jarak titik alas piramida ke jarak titik alas piramida A ke rusuk tegak TB adalah A 240 meter, B 200 meter, yang C 196 meter, D 192 meter, dan E 162 meter. Oke, adik-adik, ini gambar piramidnya kira-kira seperti ini ya. Ini alas piramid berbentuk segi 4, kemudian ini puncak piramidnya. Ini A, B, C, D, kemudian dalam soal dikatakan ini TABCD di mana panjang alas AB 240. Sedangkan yang TB 200 ya. 200. Yang ditanyakan adalah jarak titik alas piramida A. A ini ke rusuk tegak TB. Rusuk tegak TB. Ini TB-nya, ini A-nya. Jadi berarti ini yang ditanyakan ini. Nah ini, pertanyaannya ini, yang namanya jarak titik ke garis, ini harus yang tegak lurus ya. Itu syarat, tidak boleh miring, harus tegak lurus. Nah, kalau ini saya sebut sebagai A aksen, di sini yang ditanyakan, yang kita cari adalah jarak A ke A aksen. Bagaimana caranya? Caranya begini. Ini dari T sampai ke alas AB ya, itu kita cari garis tingginya. Ini garis tingginya, maaf ya, ini di tengah-tengah harusnya. Nah gini, ini pokoknya tengah-tengah ya. Ini gini, ini siku-siku gini. Nah biar enak, segitiga ini saya pindah deh. Saya pindah sini ya. Saya pindah sini jadi begini. Begini. Nah ini T-nya, ini A, ini B. Nah ini ke sini, ini adalah A aksen ya. Nah ini T, ini saya sebut sebagai T aksen. Ini sama ya, sama. Ini siku-siku, gini, ini pun siku-siku. Ini, oke. Nah, sekarang kita mau mencari A aksen. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalau ini 240 dibagi 2, ini masing-masing menjadi 120. Ini juga 120. Kemudian ini 200 ya, 200. Nah, kita mencari panjang T aksen, garis tinggi ini. Pakai Pitagoras. Dilihat segitiga siku-siku, nih, segitiga ini. Di sisi miringnya TB, ini alasnya T aksen B ini 120, maka bisa kita menghitung T aksennya pakai dalil Pitagoras. Caranya bagaimana? Kita cari
T aksennya sama dengan akar dari, ya, akar dari 200 yang miring kuadrat dikurangi ini yang alas 120 kuadrat. Oke ya, nanti teruskan hitung ini biasa, ketemunya adalah 160. Oke ya. Nah, kalau udah ketemu 160 ini, maka sekarang kita bisa menghitung panjang dari A aksen. Caranya bagaimana? Pakai perbandingan luas. Luas segitiga ini. Oke ya. Dengan perbandingan luas. Luas apa? Yaitu luas TAB. Luas segitiga TAB, ya. Oke, perhatikan adik-adik. Luas segitiga TAB bisa kita hitung yaitu setengah kali alas kali tinggi. Benar kan? Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, ini alasnya AB, tinggi. Tingginya adalah T aksen. Ini dari segitiga yang pertama ini ya. Nah, sekarang itu juga akan sama dengan kalau kita ngitung setengah kali. Nah, ini kita anggap sebagai alas juga. Ini alas, ini tingginya. Nah, kalau tadi adalah ini segitiganya dengan tingginya ini alasnya. Sekarang yang kedua adalah ini sebagai alas, ini segitiganya, ini alasnya, tingginya ini. Ketemunya harus sama, karena segitiganya kan cuma satu. Harus sama ya, setengah, alasnya adalah TB, tingginya AA aksen. Oke ya, ini 240 AB-nya, kemudian T aksennya ini adalah tadi 160 sama dengan TB 200 dan A aksen ini yang mau kita cari. Oke. Nah, cara ngitungnya begini, biar cepat ya. 0 ada 2, ini 0-nya ada 2. Gini ya, cara ya, coret. 0-nya coret gini. Nah. Terus 16 sama 2 coret juga. 16 coret, 2 coret. Ini jadi berapa? 8 ya, 8. Sehingga terakhir ketemunya 24 kali 8. 24 kali 8 itu ketemunya 192. Itulah jawabannya A aksen. 192, coba tengok di jawabannya, yaitu yang D. Oke ya. Ya, ini sebenarnya nggak susah, cuman agak-agak pakai membayangkan. Prinsipnya pakai perbandingan segitiga. Nomor 17 ini juga masih menggunakan gambar piramida ini ya. Ini masih seputar piramida. Jadi sampai dengan nomor 18. 17 jarak titik puncak piramida T ke alas piramida. Jika AB sama dengan 240 meter dan TB sama dengan 200 meter adalah, ini 200 meter ya, ini adalahnya misah ya. Oke, A 20 akar 7, B 40 akar 7, C 50 akar 7, D 50 akar 11, dan yang E 60 akar 11. Oke, kita lihat pembahasannya. Coba dari bayangkan ya, ini sudah saya gambarkan piramidanya. A, B, C, D, ini puncaknya. Kemudian alasnya ini diagonalnya. Lah, yang dimaksud soalnya adalah dari T ke alas piramida AB itu adalah ini. Maaf, dari T ke alas piramida maksudnya ya. Itu T ini sampai ke O. Jadi alas itu merupakan perpotongan diagonalnya ini ditarik dari puncak ke sini. Nah, ini yang dimaksud. Jadi yang mau kita cari adalah berapakah TO-nya. Nah, kuncinya itu. Kalau begitu, maka biar adik membayangkannya nggak ribet ya. Ini saya pindah. Coba adik bayangkan ini. Ini. Ya coba. Ini kan segitiganya, segi empatnya itu kan kotak ya. Semua siku-siku. Maka karena ukurannya semua sama, 240, 240, ini juga 240, ini juga 240, maka ini berarti sisi miringnya. Sisi miringnya adalah tinggal dikasih akar 2. Sehingga dari A ke C
itu 240 akar 2. Caranya bagaimana? Pakai dalil Pitagoras. Kalau ini sama sudah. Nanti panjangnya miringnya pasti tinggal nambahin akar 2. Gitu aja ya. 240, 240. Maka ini 240 akar 2. Nah, yang kita pakai adalah dari sini ke sini. Artinya separuhnya. Maka kalau ini saya pindah ke sini, gambarnya menjadi begini. Begini. Gini. Gini. Nah, ini T-nya, ini O-nya, ini O, dan ini adalah A-nya. A. Coba kita lihat ukurannya. Dari A ke O tadi adalah separuhnya 240 akar 2. Separuhnya, ini kan separuhnya ya. Sehingga berapa? 240 bagi 2, 120 akar 2. Nih. Kemudian TA-nya berapa? Nih. TA dengan TB kan sama ya. Yang diketahui TB 200. Otomatis TA juga 200. Ini 200 ya. 200. Oke. Sehingga TO ini dicari pakai dalil Pitagoras. Caranya bagaimana? Ini ya. Jadi TO sama dengan akar dari nih yang miring kuadrat 200 kuadrat dikurangi alas 120 akar 2 kuadrat. Oke. Nah, ini saya geser ke sini ya. Jadi TO sama dengan akar dari nih kuadrat beli 4, nolnya ada 004 ya. Ada 4 nol. Nah, gini. Terus dikurangi, ini coba lihat, ini akar, hati-hati. Yang 120 dikuadratkan itu berarti berapa? 144 ya. 144, nolnya 2. Ini akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal 2-nya. Nah, begini. Oke. Sama dengan ini TO ya. TO sama dengan akar dari 40.000 ya. 40.000 dikurangi, ini dikalikan 2, bawah 288 ya. Nah, begini. 28.800. Ini ketemunya adalah 11.200. Nah, akar ya, akar 11.200. Sekarang kita lihat di sini. Jawabannya akar 7, akar 7, akar 7, akar 11, akar 11. Coba bagaimana cara memisahkannya? 11.200 kalau dipisah itu begini, akar dari 7 kali. 7 kali berapa, Dek? 7 kali? Iya, 7 kali. Ini 1600. Nah, 7 dikalikan 1600 adalah 11.200. Ini kan bilangan yang bisa diakar. 1600 kan diakar, dikeluarkan jadi berapa? 40 ya. Maka jawabannya menjadi 40-nya keluar, akar 7-nya tetap di dalam. Nah, begini. Sehingga 40 akar 7. Ada enggak? Ada ya. Jawabannya yang B. Ini sebenarnya enggak sulit, tapi kita memang harus membayangkan gambarnya. Maka supaya mudah, saya pindah ke sini. Kalau di sini kan masih ribet ya. Oke. Prinsipnya adalah menggunakan dalil Pitagoras. Untuk nomor 18, gambarnya masih pakai piramida. Ini enggak saya hapus ya gambarnya. Jarak titik pojok lantai piramida C ke AT. Jika AB sama dengan 240 meter dan TB sama dengan 200 meter adalah. Oke ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Jarak titik pojok lantai piramida C, ini C, ke AT. AT mana? AT. Dari titik C ke garis AT. Itu pertanyaannya. Itu jaraknya berapa? Itu ya. Oke. Coba adik-adik lihat ini piramidanya ya. Yang ditanyakan adalah dari C ke AT. Nah, kalau saya bayangkan AT ini, saya pindah ke sini. AT, miring ya. Berapakah jarak AT? Jaraknya sama dengan TB, yaitu 200. Ini 200 ya. 200.
Nah, kemudian ini AC, nih AC ya, AC. Berapa jaraknya? Tadi udah ketemu ya. Kalau ini 240, ini 240, maka miringnya 240 akar 2. Dan ini 240 akar 2. Nah, TO, berapa TO ini? Tadi di nomor 17 kita udah menemukan bahwa TO ini, TO ya, TO-nya sama dengan 40 akar 7. 40 akar 7, nih 40 akar 7. Ini kalau sebentar, ini tak perbaiki dulu tulisannya, 240 ya, 240 biar jelas. Oke. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, maka tadi pada waktu nomor 16 ya, itu kita menggunakan prinsip perbandingan segi luas segitiga. Nah, ini sama juga. Mari kita terapkan di sini. Segitiga ini kita tinjau dari ini alasnya, dan nanti alasnya adalah ini. Nah, ini sebagai alas, ini sebagai alas. Kita tinjau 2 kali. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat sekarang prinsipnya pakai perbandingan luas segitiga. Oke. Sekarang kalau AC kita tinjau sebagai alas. Kalau kita tinjau sebagai alas, maka menjadi luasnya setengah kali alas ini AC kali tingginya TO. Gini ya. Ini akan sama dengan juga setengah, ini sebagai alas juga kan boleh. Alasnya kita misalkan yang ini juga boleh, ini boleh, tergantung kebutuhan ya. Ini sebagai alasnya AT. Nah, tingginya adalah ini CC aksen. CC aksen. Oke. AC berapa? AC sudah ada 240 akar 2. TO sudah ada ya, 40 akar 7. AT udah ada 200. Maka CC aksen akan ketemu. Oke. Ini karena sama-sama setengah, coret. Nah, begini. Ini saya kotai saja. Nah, ini saya pindah ke sini, ke bawah ya. AC kali TO. AC 240 akar 2 dikalikan TO. TO-nya adalah 40 akar 7 sama dengan AT. AT-nya 200 dikalikan CC aksen. Nah, cara ngitungnya gampang. Ini 0, 0, ini 0-nya 2. Coret, coret ya. Coret, pelan-pelan, coret. Coret. Ini coret ya. Nah, gini. 4 sama 2. Coret juga. Nah, gini. Coret. Jadi berapa? Sini 2. 24 kali 2. Berapa? 48 akar 2 kali akar 7. Akar 14 sama dengan C aksen. Oke. C aksen terjawab. Jawabannya 48 akar 14. Coba kita lihat yang mana? 48 akar 14. Ya, jawabannya yang adik-adik. Oke, adik-adik sampai ke nomor 19 ya. Masih tersisa 1 nomor lagi, nanti nomor 20. Sifat gelombang cahaya. Nah, ini adalah tentang fisika ya. Ilmu pengetahuan alam. Sifat gelombang cahaya dapat digambarkan dengan teori gelombang dan teori partikel. Ini dualisme partikel ya. Sebagai gelombang tapi juga sebagai partikel. Tetapi pada gejala gelombang pada pengamatan berikut lebih sesuai untuk salah satu teori dibandingkan dengan teori lainnya. Perhatikan 2 hasil pengamatan berikut. Pengamatan yang pertama, suatu pola garis gelap dan terang yang teramati pada layar
ketika cahaya melewati celah ganda. Pengamatan yang kedua, ketika cahaya dengan frekuensi lebih besar mengenai permukaan logam, maka energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam akan menjadi lebih besar. Oke. Nah, di sini pernyataan berikut yang benar adalah, nih kalau kurang jelas tulisannya saya bacakan ya, dari A sampai E. Yang A, pengamatan 1 dan 2 sesuai dengan teori gelombang tentang cahaya. B, pengamatan 1 dan 2 sesuai dengan teori partikel tentang cahaya. C, pengamatan 1 sesuai dengan teori partikel, sedangkan pengamatan 2 sesuai dengan teori gelombang tentang cahaya. D, pengamatan 1 sesuai dengan teori gelombang, sedangkan pengamatan 2 sesuai dengan teori partikel tentang cahaya. E, pengamatan 1 sesuai dengan teori gelombang, sedangkan pengamatan 2 tidak sesuai dengan kedua teori tentang cahaya. Ya, saya jelaskan ya, Dek. Dari mulai pengamatan yang pertama. Pengamatan yang pertama, suatu pola garis gelap dan terang yang teramati pada layar ketika cahaya melewati celah ganda. Begini, ini percobaannya namanya percobaan Young, Mr. Young. Jadi kalau ada celah ganda, gini Dek. Ini celah ya, nih. Ini ada layar di sini, layar. Ini ada cahaya. Nah, gini. Dengan panjang gelombang tertentu ya, lambda. Masuk ke sini juga. Nah, ada dua celah. Nah, di sini akan disebarkan kemana-mana. Di antaranya ada yang sampai di layar. Dari sini juga ya, ada yang sampai ke sini. Nah, dengan adanya pertemuan dua cahaya ini dari kedua celah, inilah yang disebut dengan interferensi cahaya. Nanti efeknya di sini akan timbul garis-garis yang teratur, gelap terang, secara teratur berselang-seling dengan jarak yang sama. Nah, ini peristiwanya apa? Namanya peristiwa interferensi, dan ini adalah menunjukkan sebagai cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Oke ya, saya ulang lagi. Jadi pengamatan 1 menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai gelombang. Sedangkan untuk pengamatan yang kedua, ketika cahaya dengan frekuensi lebih besar mengenai permukaan logam, maka energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam akan menjadi lebih besar. Nah, pengamatan yang kedua dalam ilmu fisika ini adalah namanya peristiwa efek fotolistrik. Begini riwayatnya ya. Efek fotolistrik. Kalau ada logam, di lempengan logam, kemudian ditembak dengan cahaya, gini, cahaya ini mempunyai energi yang rumusnya H kali F. H itu konstanta Planck, F itu frekuensi. Kalau cahaya ini energinya melebihi dari energi batas logam, maka efeknya nanti logam itu elektronnya akan lepas. Ini elektronnya minus ya, elektron akan lepas. Akan timbul yang namanya energi kinetik. Nah, ini menunjukkan bahwa terjadi tumbukan antara partikel cahaya dengan lempengan logam yang menyebabkan elektronnya meloncat. Gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel. Kenapa? Bisa terjadi tumbukan antar partikel. Kalau yang peristiwa pengamatan pertama ini, itu adalah cahaya sebagai gelombang, yaitu peristiwa apa? Interferensi. Kalau begitu, coba kita lihat jawabannya. Ya. Jawabannya, tadi saya menyimpulkan bahwa pengamatan 1 itu cahaya sebagai gelombang. Kalau pengamatan yang kedua, cahaya sebagai partikel. Coba kita lihat. Yang A, pengamatan 1 dan 2 sesuai dengan teori gelombang, enggak. Ya. Pengamatan 1 dan 2 sesuai dengan teori partikel, enggak. C, pengamatan 1 sesuai dengan teori partikel, enggak. Gelombang harusnya ya. Pengamatan 2 sesuai dengan teori gelombang, enggak. Ini kebalik ya. Yang D, pengamatan 1 sesuai dengan teori gelombang, oke. Pengamatan kedua sesuai dengan teori partikel, oke. Jadi yang betul adalah jawaban yang D ya, yang D.
Kita sampai ke penghujung nomor adik-adik, nomor 20. Tabel berikut menunjukkan panjang gelombang dan frekuensi dari beberapa jenis gelombang. Ini masih fisika ya. Jenis gelombang di sini ada sinar gamma, ada sinar inframerah atau infrared, dan sinar UV atau ultraviolet ya. Kemudian ini frekuensinya, dan yang kolom paling kanan itu adalah panjang gelombang. Coba kita amati dulu angka-angkanya. Frekuensinya 3 kali 10 pangkat 20, 3 kali 10 pangkat 12, 7,5 kali 10 pangkat 15. Panjang gelombangnya 1 kali 10 pangkat min 12, 1 kali 10 pangkat minus 5, dan yang sinar ultraviolet 4 kali 10 pangkat minus 8. Oke, next. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Semua gelombang tersebut mempunyai periode yang sama. B. Semua gelombang tersebut merambat melalui zat yang padat. C. Semua gelombang tersebut mempunyai amplitudo yang sama. D. Semua gelombang tersebut adalah gelombang longitudinal. Yang E. Semua gelombang tersebut mempunyai cepat rambat yang sama. Oke, langsung aja saya jawab adik. Bahwa tadi ada sinar gamma, ada infrared, ada UV atau ultraviolet, itu semua masuk dalam gelombang elektromagnetik. Dan semua cahaya atau masuk dalam gelombang elektromagnetik ya, itu kecepatannya sama, yaitu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya simbolnya apa, Dek? C. Yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, dan ini semua sama. Maka dari kesimpulan ini, jawaban yang tepat adalah semua gelombang tersebut mempunyai cepat rambat yang sama. Yang paling tepat adalah jawaban yang E. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan AKM buat kelas 11 SMA sampai kepada seri yang keempat ya. Dan ternyata memang kalau dibandingkan dengan soal ujian nasional, itu bobotnya lumayan agak lebih tinggi ya. Tapi adik tetap optimis saja, dan saya harapkan ikuti terus tayangan-tayangan video kami bersama saya Joko Purwono dan bersama channel GEOL atau Gamma Wisata Online. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, dan komen ya tentu saja. Oke? Beritahu teman-temannya untuk menyimak videonya, dan subscribe kalau yang baru bergabung, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Jangan lupa komennya juga. Oke? Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat. Salam sukses buat adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.